Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini hari Selasa malam Rabu 18 Januari 2022 bertepatan dengan 14 Jumadal Akhirah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Fiqh dalam pembahasan Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-69. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Qulu amin. قال المقدسي رحمه الله: باب الجامع باب تحية المسجد. عن ابي قتادة بن ربيع الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال المقدسي رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. عن ابي جهيل عبد الله بن الحارث بن سمع الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا من الاثم لكان خيرا ان يقف خيرا من ان يمر 40 خيرا من ان يمر بين يديه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد أهز بالاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى على غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأذان تركعه، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلاي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. باب جامع. عن ابي قتاده الحارث بن ربيع الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال رحمه الله تعالى: عن ابي قتاده الحارث بن ربيع الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابي قتاده الحارث بن ربيع الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Allah Ta'ala an Abi Qatadah al-Harith bin al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابي قتاده الحارث بن ربيع الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
عن أبي قتادة الحارث بن ربيع رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala an Abi Qatadah al-Haris bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dakhala ahadakum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala an Abi Qatadah al-Haris bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Qala Malik rahimahullah ta'ala an Abi Qatadah al-Haris bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي قتاده الحارث بن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Man baqiya? Insyaallah murid baru besok mulai hafal ya. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi Umdatul Ahkam an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi shalah yukallimu rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Hadis pada kesempatan pertemuan petang ini tentang permasalahan berbicara di dalam salat. Maka berbicara di dalam salat hukumnya tidak boleh. Pendalilannya seperti di dalam hadis ini dari Zaid ibnu Arqam bahwa dulu kami natakallamu fi shalah. Kami berbicara di saat sedang salat. Yukallimu rajulu minna sahibahu. Di mana seseorang mengajak bicara kepada kami di saat sedang salat. Wa huwa ila jambihi fi shalah, dan dia di sebelah dari orang yang salat. Maka di sini dikisahkan oleh Zaid ibnu Arqam di awal pertama diperintahkan salat berjamaah, maka asalnya mereka para sahabat radhiyallahu anhum berbicara sesama mereka di waktu Nabi membaca Al-Quran waktu salat, bahkan dengan teman yang sebelahnya. Hatta nazalat, maknanya sampai turun ayat, setelah itu tidaklah berbicara. Dan ayat ini di dalam surat Al-Baqarah,
Wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah kalian, salatlah kalian kepada Allah qanitin. Mana syahidnya? I'rab qanitin apa? I'rabnya qanitin hal dalam keadaan mansub. Wa alamatun nasbihinya apa? Alia li'annahu min jam'il mudzakkar as-salim. Idza marfu qanitun. Jika mansub qanitin. Karena hal di i'rabnya dalam keadaan mansub, idan alamatu nasbihinya bil ya. Li'annahu min jam'i mudzakkar as-salim. Kalau i'rabnya dalam keadaan hal berarti maknanya wa qumulillah. Maka salatlah, berdirilah kalian untuk Allah qanitin, dalam keadaan qanitin. Tinggal jadi permasalahan di sini. Apa makna qanitin? Kita i'rab hal dan kita artikan dalam keadaan sudah baik. Namun apa makna qanitin? Qanitin mempunyai makna yang banyak. Pertama, makna qanitin adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang taat, dan orang-orang yang berdiri panjang di dalam sholatnya. Qanitin. Dan juga bimakna as-sukut ay diam. Maka makna yang akhir yang kami sebutkan as-sukut yakni diam, inilah yang dipilih dari makna yang banyak tadi. Sehingga maknanya wa qumulillahi qanitin, dirikanlah salat, berdirilah kamu menegakkan salat kepada Allah dalam keadaan qanitin, dalam keadaan diam. Tidak boleh berbicara di antara kalian. Oleh sebab itu disebutkan oleh Zaid bin Arqam sebagai penjelas, fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Maka kami diperintah setelah turun ayat ini untuk diam dan kami dilarang dari al-kalam, dari permasalahan bicara di waktu sholat. Maka hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan tidak boleh kita ini berbicara di saat kita sholat. Maka ayat ini faedahnya banyak sekali. Pertama, tentang turunnya ayat, hadis ini banyak faedahnya sekali. Pertama, turunnya ayat wa qumulillahi qanitin. Maka turun ayat ini langsung kepada para sahabat di saat para sahabat dalam keadaan berbicara di antara mereka waktu sholat. Dan di sini faedahnya dari ayat ini wa qumu lillahi qanitin menjadi ayat pendalilan tentang haramnya berbicara. Dan di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan an-nasikh wal mansukh. Apa itu? Di pelajaran ilmu usul ada bab an-nasikh wal mansukh. Maknanya penghapusan dari hukum dengan hukum yang lain. Bagaimana di sini? Maknanya dulu sebelum turunnya ayat ini berbicara di saat sedang sholat itu boleh. Seperti ucapan Zaid bin Arqam bahwa kami dulu berbicara dan yang di sebelah kami mengajak bicara kepada kami. Asalnya boleh. Namun setelah turun ayat wa qumu lillahi qanitin, salatlah kalian menghadap kepada Allah dalam keadaan diam, silent. Maka diharamkan dari mubah kepada tahrim. Maka ini pendalilan juga dari permasalahan perkara an-nasikh wal mansukh. Maka kita katakan dulu diperbolehkan berbicara, sekarang hukumnya mansukh. Maka jangan lagi ada orang yang berbicara kemudian beristidlal dengan permasalahan
hadis ini? Kan boleh bicara. Iya, kita katakan boleh sebelum turun ayat. Setelah datang penasih, maka dihapus hukum berbicara dengan ayat tadi. Dan yang diinginkan al-qunut dari berbagai makna itu kita sebutkan tadi, makna yang diinginkan di dalam ayat ini adalah as-sukut. Kemudian kita masuk kepada perkara di dalam fikih tentang permasalahan ikhtilaf di kalangan para ulama. Pertama, sepakat tidak ada khilaf, ijma dari para ulama tentang batalnya sholat barang siapa yang sholat kemudian dia berbicara. Nah, jangan berbicara waktu sholat. Maka setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah nggak boleh bicara. Maka sepakat para ulama yang berbicara tanpa udzur, berbicara tanpa sebab, tanpa maslahah, dan dia mengetahui hukumnya haram, maka sepakat para ulama tentang batalnya sholat orang ini. Namun terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Tulis, kenapa kalian tidak menulis? Aina daftar. Orang-orang baru ini butuh ditekankan. Penuntut ilmu mempunyai daftar, kertas, pena. Kalian tulis sekarang faedah-faedah ini. Kalau hanya bengong, melompong, terus ada cicak, hap, lalu ditangkap, maka kalian akan kenyang nyamuk, bukan kenyang ilmu. Nah, maulah ketawa dia. Maka murid-murid baru siapkan pena, siapkan kolam, dan juga buku-bukunya seperti Umdatul Ahkam difotokopi ataupun dibeli, seperti itu. Maka sepakat para ulama tentang permasalahan batalnya sholat bagi mereka yang berbicara tahu hukumnya dan sengaja. Namun terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama di saat bicaranya ini tanpa disadari atau dia tidak mengetahui hukumnya. Maka boleh. Ataupun kita katakan bukan boleh, tidak batal. Maka ini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jika seseorang dalam keadaan tidak mengetahui hukumnya, kemudian dia berbicara atau lupa di saat dia sedang sholat, namanya juga manusia pelupa, saat dia sedang sholat, mendendangkan lagu, karena dia tukang nyanyi, berdaham-daham dan sebagainya, maka lupa waktu dia itu sedang sholat. Maka di sini hukumnya menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tidak membatalkan. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pendalilannya banyak. Di antaranya hadis yang telah kita lewati dalam sujud sahwi. Masih ingat hadis siapa? Dzul Yadain dari Abi Hurairah. Disebutkan di saat Nabi melaksanakan sholat antara duhur dengan asar, sholat harusnya 4 rakaat, sholat 2 rakaat. Maka setelah selesai, semua orang berada di benaknya, ini Nabi kok mengurangi sholat atau gimana? Namun semuanya takut untuk mengadu karena Al-Quran masih turun dan dia seorang Nabi dan ada yang lebih dari mereka Abu Bakar dan Umar. Maka akhirnya datanglah Dzul Yadain. Abu Bakar dan Umar ada di antara mereka.
Maka Dzuliyadain mengatakan kusiratis shalah. Ya Rasulullah, kamu mengqasar salat yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maka di sini Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Dzuliyadain. Maka akhirnya setelah dia tasabut kepada para sahabat yang lain, iya Rasulullah, kamu melaksanakan taksir dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maka Nabi Muhammad SAW kembali untuk memenuhi sholatnya. Di sini dijadikan pendalilan oleh Imam Malik dan Asy-Syafi'i bahwa Nabi pada saat itu masih terhitung dalam keadaan sholat, kemudian berbicara. Dan pembicaraannya di sini dikarenakan dalam keadaan konteksnya tidak sengaja, maka Nabi Muhammad akhirnya menyambung sholatnya 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Dan begitu pun tentang permasalahan pengharaman sholat berbicara selain dari hadis Zaid ibn Arqam yang muttafaqun alaih yang menjadi pendalilan dan diturunkan ayat wa qumu lillahi qanitin, maka salatlah menghadap kepada Allah dalam keadaan diam. Maka telah datang hadis yang lain yang lebih description, lebih jelas pendalilannya. Seperti datang di hadis Muawiyah ibnul Hakam yang semakna dengan ini. Maka pertanyaannya, kenapa Al-Maqdisi tidak memasukkannya ke Umdatul Ahkam? Karena hadis ini berkesendirian Imam Muslim, bukan muttafaqun alaih. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah ibnul Hakam, bainama ana usolli ma'an Nabi, di saat aku salat bersama Nabi, id atasa rajulun minal qaum, kemudian seseorang dari manusia yang salat itu bersin. Fakultu, maka kata Muawiyah ibnul Hakam, yarhamukallah, dengan suara tinggi, padahal dia lagi sholat. Maka faromanil qaumu bi absarihim, maka aku melihat para sahabat di sholat itu melihat kepadaku. Maknanya memberikan isyarat diam seperti itu. Fakultu wasuklah masa'nukum tangdurun, maknanya apa? Apa yang terjadi? Kenapa kalian melihat aku seperti itu? Itu maknanya. Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Maka di saat aku berteriak, kenapa kalian memandang kepadaku seperti itu? Di saat dia menjawab adzan, yarhamukallah, di dalam salat. Maka para sahabat ingin mendiamkan Muawiyah ibnul Hakam karena ini membatalkan salat, ditepuk-tepuklah tangan mereka kepada paha-paha mereka. Namun Muawiyah ibnul Hakam tidak mengetahui. Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afqanihim fama ra'aituhum yusmituni lakinni sakattu. Maka aku tidak memahami apa yang mereka lakukan, namun aku diam. Setelah para sahabat memukul-mukul paha mereka. Apa yang terjadi? Tidak tahu, yang jelas sudahlah, yang penting diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Bahwa salat ini tidak pantas bagi ucapan-ucapan manusia. Maka hadis ini yang menjadi poin adalah Nabi menasehati dengan ucapan la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak pantas orang yang salat memasukkan ucapan-ucapan dari ucapan manusia. Nah, di sini menjadi pendalilan tentang lebih description-nya bagaimana Muawiyah ibnul Hakam mengatakan yarhamukallah. Kemudian dipandangi oleh para sahabat, maknanya awas, jangan bicara, diam. Malah tambah lagi. Wasuklah. Lima datang turun ilayya. Kenapa kalian melihat aku seperti itu?
Akhirnya tambah lagi keluar. Akhirnya para sahabat menepuk-nepukkan ke paha mereka. Kemudian dinasihati oleh Nabi. Hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Bahwa salat ini tidak pantas untuk ucapan manusia. Poin pendalilannya apa? Di dalam hadis ini Nabi tidak memerintahkan kepada Muawiyah bin Hakam untuk mengulangi salatnya. Maka ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang rajih. Jika memang dia jahil dari hukum, maka tidak apa-apa seperti Muawiyah bin Hakam. Dan inilah keadaannya masuk juga kepada keumuman ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau ambil penghukuman kepadaku jika aku lupa dan aku dalam keadaan akhtana. Makna akhta adalah dalam keadaan tidak mengetahui dalil, salah. Maka inilah dari pendalilan yang dirajihkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik gurunya. Lalu bagaimana dengan misalnya orang yang batuk dikit-dikit di dalam salatnya? Boleh apa tidak? Jawabnya boleh. Karena perkara ini bukan disengaja dan perkara ini memang sakit, maka boleh-boleh saja. Lalu boleh tidak imam membaca Al-Quran, kemudian dia menangis, maka kemudian dia menangis di sholat, boleh apa tidak? Boleh. Karena apa? Karena para ulama menyatakan itu semuanya bukan kalam. Maka jika seorang imam kemudian terseduh-seduh menangis, wah ini bicara. Jawabnya bukan bicara. Itu bukan kalam. Maka yang batuk-batuk, kemudian yang menangis terseduh-seduh, baik makmum ataupun imam, maka dia dalam keadaan diperbolehkan. Karena bukan kalam. Maka inilah dari permasalahan hadis yang pertama tentang permasalahan larangan berbicara saat sholat.